belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Berapa banyak kosakata yang udah kita hafal? Pasti banyak banget harusnya gitu ya. Tapi entah kenapa begitu tadi seperti Mas Tendi bilang, begitu ketemu sama bule, blank ya Mas ya. Mau ngomong apa? Apa meneh gitu ya. Makanya tadi tuh saya bikin pantun tadi kan gitu ya. Jalan-jalan di Parangtritis ketemu bule hanya bisa senyum manis gitu ya. Kenapa? Karena nggak tahu mau ngomong apa gitu. Udah selain speechless pasti salah satunya ya. Oke, halo malam yang baru join siapa tadi ya? Baru join itu tadi ada Mbak Dia. iya, Mbak Dia. Halo Mbak Dia, selamat malam nih teman-teman dari Jogja nih. Makanya pas banget kan pantunnya tadi ya. Oke, tanpa berlama-lama seperti apa caranya menghafalkan bahasa Inggris ya, menghafalkan kosakata sebanyak mungkin dengan cara yang enjoy, dengan cara yang mudah. Ingat kata kuncinya, gampang ingat, susah lupa. Gampang ingat, susah lupa. Oke ya. Oke, siap ya. Ingat kata kuncinya sekali lagi, gampang ingat, susah lupa. Bahasa Inggris, enjoy. Silakan coach. Baik, thank you very much, Mr. Daniel. So as I told you before that I'm going to use Bahasa Indonesia because it's about technical matters. So I was actually I was afraid that you are not really understand about what I'm saying. So I'm going to use Bahasa Indonesia instead. Okay. So before we start, I'd like to ask you to move your hands like this. Coba tangan Anda bisa seperti ini semua. Kamera saya mana? Oh ini dia. Tangan seperti ini. Hitungan ketiga tolong disatukan seperti ini. Oke. Santai aja. 1, 2, 3, satukan. Sudah seperti ini. Sekarang amati jempol Anda yang di atas, yang kanan, atau yang kiri. Amati jempol Anda yang kanan, yang di atas, yang kanan, atau yang kiri. Karena ini akan mempengaruhi orang yang bisa menghafal cepat itu bisa dipengaruhi oleh jempolnya. Saya serius. Baik. Sekarang, oke. Sekarang saya ingin Anda gunakan fasilitas reactions yang ada di Zoom Anda masing-masing. Kalau misalkan saya ingin tanya, mohon yang jempolnya tadi yang di atas kanan, kasih logo seperti yang tangan saya di atas ini. Sekali lagi, yang jempolnya di atas kanan, coba. Siapa tadi? Kasih raise hands, gitu ya. Oke, once. Yang jempol di atasnya kanan Mbak ya. Elsa, Mbak Izzy, Mbak Ayu. Oke, hanya 3 orang aja ya. Sekali lagi, yang jempolnya di atas, hanya 3 orang. Oke, thank you. Sekarang saya minta yang jempolnya yang di atas kiri. Yang jempolnya yang di atas kiri, tolong tunjuk tangan. Oke, 1, 2. Oke, Mbak Dia, Mbak Clarissa, jempolnya, dua-duanya, kanan kiri. Mohon coba dicek kembali Mbak Dia, Mbak Clarissa biar biar paham nanti karena ini akan kita bahas sangat detail apa fungsi dari gerakan-gerakan tersebut ya. Baik, sekali lagi. Oke, apa maksudnya? Jadi menurut teori otak, orang yang jempolnya di atas kanan, ya sekali lagi orang yang jempolnya yang di atas kanan ini banyak banyak menggunakan bagian otak kirinya ketimbang otak kanannya. Sekali lagi, orang yang jempolnya yang di atas kanan itu banyak menggunakan otak bagian kirinya ketimbang yang kanannya. Nanti akan saya jelaskan fungsi otak kiri, otak kanan ya. Nah, sebaliknya, orang yang jempolnya yang di atas kiri tadi banyak menggunakan bagian otak sebelah kanannya ketimbang sebelah kirinya. Gitu ya. Nah, menurut penelitian bahwa orang yang jempolnya di atas sebelah kiri itu lebih kreatif, lebih imajinatif, lebih artistik, lebih boleh dikatakan beda dengan otak sebelah kiri, ya. Nah, mungkin saya bisa bagikan sebentar. Saya akan share kepada Anda slide-nya terlebih dahulu mengenai otak. Mohon waktu sebentar. Oke, sedang loading. Oke, bentar. Bisa melihat slide saya? Bisa lihat ya? Bisa, coach. Ya. Masih terlihat sebelah kirinya Coach Daniel atau hanya tengah saja? Masih terlihat kirinya masih di slide show, coach. Padahal tadi sudah fokus loh. Sudah saya slide show. Oke. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau diamati otak kiri, otak kanan, otak kiri fungsinya adalah logika, tulisan, angka, hitungan, urutan, analisis, STM.
Nah, otak kiri ini banyak menggerakkan bagian tubuh sebelah kanan. Artinya bahwa bagi Anda yang tadi jempolnya yang di atas kanan, Anda banyak menggunakan otak bagian kiri Anda. Dan sebaliknya, bagi Anda yang tadi jempolnya yang di atas kiri, sekali lagi yang jempolnya di atas kiri, banyak menggunakan otak bagian kanannya. Artinya, Anda beda dengan teman Anda yang tadi banyak menggunakan otak bagian sebelah kiri. Di mana yang jempolnya di atas sebelah kiri tadi lebih imajinatif, lebih kreatif, lebih banyak menggunakan shape, bentuk dalam hal apapun, dan perbedaan di sini ada LTM, artinya long term memory, bisa mengingat dalam waktu rentang yang panjang ketimbang yang jempolnya yang di atas kanan atau short term memory. Seperti itu. Nah, dari sini sebetulnya perlu dipahami bahwa orang-orang yang jempolnya di atas sebelah kiri yang lebih kreatif, lebih mudah untuk bisa menghafal kosakata, lebih ingat lebih lama ketimbang orang-orang yang jempolnya yang di atas sebelah kanan. Seperti itu. Karena yang jempolnya di atas sebelah kanan banyak menggunakan logika, tulisan, angka, hitungan, sehingga dikatakan short term memory, lebih cepat lupa, lebih cepat banyak pikiran, lebih cepat banyak distract ketimbang orang-orang yang di sebelah kanan atau jempolnya di atas sebelah kiri. Oke, sejauh ini mohon dipahami terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita buktikan seperti apa. Namun bagi Anda yang banyak menggunakan bagian otak sebelah kiri, tidak perlu khawatir, karena semuanya itu hanya butuh latihan-latihan agar Anda bisa menyeberangi atau bisa memaksimalkan fungsi otak kanan Anda. Nah, saya akan mengajak Anda berikut ini untuk melakukan simulasi seperti ini. Tadi saya minta Anda sediakan kertas ya. Oke, semuanya sudah ada kertas. Oke, sekarang pegang kertas Anda dan pen Anda sama-sama. Kita akan lakukan simulasi berikut ini, memaksimalkan fungsi otak Anda. I want you to write down 1 until 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 until 15. Okay. Number 1 until 15. I will do the same like you until 15. Okay. Can you see me? Write down 1 until 15. Okay. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah sekarang, setiap orang di sini, satu persatu, bergantian, kita akan tulis di kertas ini nama-nama benda. Sekali lagi, nama-nama benda, tolong sebutkan nama benda apa saja yang ada di ruangan Anda, yang di luar bebas ya. Ada mobil misalkan, atau pulpen, atau botol, bebas. Sekarang kita akan tulis. Oke, number 1, sama-sama tolong ditulis bareng-bareng. Number 1, apa kira-kira bendanya? Silakan aktifkan mic Anda semua dan silakan Anda sebutkan bendanya. Apa saja, silakan. Ya, siapa tadi? Paper. Paper. Oke, write down paper. Number 1, paper. Number 2, lebih cepat lagi yuk. Book. Come on. Mouse. Table. Table, thank you. Next, number 3. Mouse. Mouse. Yes. Okay, mouse, thank you. Number 4. Laptop. Yes. Chair. Chair, thank you. Number 5. Laptop. Com. Laptop. Okay. Number 6. Pillow. Pillow. Okay. Pillow. Number 6. Hello. Number 7. Blanket. Pardon? Blanket. 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 Okay. Thank you. Blanket. Number 8. Book. Door. Book. Okay. Book. Number 8. Book. Number 9. Door. Pardon? Door. 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 Okay. Door. Doll or Pintu. door? Pintu. Door. Yeah, pintu. door. Number 9. Door. Number 10. Pen. Pen. Okay. A pen. Okay. Pen. Number 11. Cat. Prayer Cat. mat. Cat. Cat. Pardon? Cat. Sir. Cat. Cat. Number 11. Cat. Number 12. Prayer mat. Lamp maybe. Pardon? Prayer Lamp. mat. Lamp. Nabil said fireman. 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 Prayer mat. Sejadah. Sejadah. Prayer mat. Oh, Prayer. prayer mat. Prayer. Prayer mat. Oh, Okay. sorry. Prayer mat. Mat. Yeah. Mat. mattress. Okay. Mat. Fireman. Mat. Prayer mat. 13. Shoes. Glass. Glass. Okay. Glass. Okay, glass. Glass. Next. Okay. 14. Shoes.
Shoes. Shoes. Shoes. Okay. 15. Bag. 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 Okay. Bag. Okay, we have 15 vocabularies or stuff. Okay, let's check together one. Number 1 is paper, right? Number 2, table. Number 3, mouse. Number 4, chair. Number 5, laptop. Number 6, pillow. Number 7, blanket. Number 8, book. Number 9, door. Number 10, pen. Number 11, cat. Number 12, prayer mat. 13, glass. 14, shoes. And 15, bag. Okay, we have all the same stuff on your paper, right? Semuanya sama ya? Yes. Setuju? 15 apa? Nomor berapa? Bag. 15 bag, tas ya. Sudah semua? Okay, now I'm going to give you time for 2 minutes or 1 minute, 1 menit atau 2 menit. Saya mohon Anda hafalkan kosakata ini sesuai dengan teknik Anda, apapun yang pernah Anda pakai, apakah dengan memejamkan mata, atau dengan komat kamit, atau dengan sambil gerak-gerak, terserah jurus apa yang bisa Anda gunakan. Saya minta Anda hafalkan 15 buah benda tersebut selama 1 menit dan berurutan. Tidak boleh diacak, harus berurutan. Saya akan tes otak Anda sejauh mana bisa menghafal benda-benda tersebut. Ya, secara berurutan. Nanti kertasnya mohon diumpetin kalau sudah selesai. Ya, kita sama jujur di sini karena saya tidak bisa melihat Anda. Yuk, sama-sama kita mulai. Saya juga akan menghafal. 1, 2, 3, mulai. 1 minute. Mulai. Oke, almost 2 minutes. Bentar lagi ya. 10 detik lagi, siap? Oke, waktunya sudah habis. Mohon dengan jujur, kertasnya ditutup. Kertasnya ditutup. Mohon dengan jujur, tidak ada yang nyontek. Oke. Oh my god. Sama-sama jujur, semua kertasnya juga saya tutup. Kertas saya hadapan ke Anda. Game, ya. Oke. Sekarang saya minta siapa yang bisa menyebutkan 1 sampai dengan 15 secara berurutan. Coba, 1 sampai dengan 15 secara berurutan. Siapa yang bisa? Silakan. Sekali lagi mohon jujur ya, ini untuk latihan awal aja. Kita akan cek your brain seperti apa. Silakan. Ada yang bisa? Mulai dari siapa? Coba. 1 sampai 15 secara berurutan. Saya bisa melihat mata Anda lirik ke kanan, ke kiri, sedang mencari data gitu ya. Iya. Jadi yang Menunjukkan pertama seperti apa Anda melirik itu menunjukkan Anda menyimpan data seperti apa. Bisa terlihat bahkan dalam beberapa kasus goyang-goyang bisa Anda buang atau cara juga. Salah satu cara ya. Baik. The way for remember. Oke. Kalau saya yang pertama aja lupa, Pak. Jadi sulit ingat cepat lupa Nabil ya. Ayo silakan. Come on, waktu kita tidak terlalu banyak. We have only limited time because the material is so much. Come on. Siapa yang bisa? Oke, sama-sama dulu deh ya. Number 1 is Paper. paper. Number 2, Paper. table. Number 3, Mouse. mouse. Number 4, chair. Number 5, Pillow. Pillow. Laptop. laptop. Top. Number 6, Laptop. Pillow. Pillow. Blanket. pillow. Number 7, Blanket. blanket. Number 8, Blanket. Book. book. Number 9, Door. door. Number 10, Door. Pen. Oh, number yeah. 10. Pen. 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 Okay, 11, 11. cat. Cat. 12, Cat. 12, Prayer mat. prayer mat. Mat. Prayer mat. Prayer mat. 13, Shoes. glass. Glass. Okay, 14, Oh, Glass. 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 Shoes.
Shoes. 15. Shoes. Bag. Bag. Oke, sekarang siapa yang bisa Bag. dari ulang 1 sampai 15 sendiri saja? Saya akan kasih hadiah. Hadiahnya adalah, mau tahu? Pergi haji jika mampu. Jika mampu, kalau tidak mampu, tidak usah. Baik. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Ayo, come on. Saya tunggu, come on. Bayu or Elsa, want to try? Zahra, want to try? I Yes, give yes. up. Try. No. Oke, Okay. 1 paper, 2 table, 3 mouse, 4 laptop, chair, and then blanket, and then book, and then I don't know. baik. Ada yang mau coba lagi? Isi? Mau coba? Coba deh. Baik, Yes. silakan. Come on. Paper. Ya. Table. Ya. Mouse. Hmm. Chair. Hmm. Laptop. Pillow. Ya. Blanket. Blanket, ya. Hmm. Book. Yes, good. Yes. Door. Ya. Pen. Oke, good. Pen. Come on. Prayer mat. Now, I don't remember. all right. Okay, thank you, Isi. All right. Anyone want to try? No. All right. No one. Okay, let me try. Okay. All right. So I'm going to put my handwriting here. Okay, I'm going to fold it. Saya tutup ya kertasnya. Oke, saya pegang di sini. Sekarang Anda sebutkan number berapa, lihat di kertas Anda masing-masing, dan saya akan sebutkan bendanya. What number is it? Please. 13. Number 13. 15. 15 is bag. Betul? Yeah. Hello? Yeah, Mr. Adam. 7. Number 7. Number 7. Number 7. My internet connection is not stable. Sorry. Yeah. Sorry. Okay. All right. Number Once again. 7. Number Number 7. 7. Number 7 is blanket. Blanket. Okay. Is it correct? Next. Okay. Yes. Number? 12. Number? 12. 12. Number 12. 12. Okay. What do you call it? The prayer mat? Is that? Yeah. Yes. All right. Prayer mat. Yes. Next. 5. Number? Number 5. Number 5. Number 5 is laptop. Is it Number correct? 3. Number Yes, 3, that's correct. mouse. 11. Number 11, cat. Oh. Number 2. 15. 15, bag. 13. Number 13, glass. 3. 2. Number 3, already actually, mouse. Number 2. Number 2 is table. Number 8. Number 8, book. Number 9. Number 9 is door. Yeah. Number 16. Laut There's aja. no Nomor 16, 50, laut aja. right? There's no 16. Okay, Yeah. from 1 until 15, okay, I'll try. Number 1 is paper. Number 2, table. Number 3, mouse. Number 4, chair. Number 5, laptop. Number 6, pillow. Number 7, blanket. Number 8, book. Number 9, door. Number 10, pen. Number 11, cat. Number 12, prayer mat. And then number 13, glass. 14, shoes. 15, bag. Is it correct? Wow. Yeah. Alright. Wow. Sekarang ganti. Sebutkan bendanya, saya sebutkan nomornya. Bendanya apa? Bendanya sekarang ganti. Blanket. Blanket is number 7. Prayer Cat. mat. Prayer mat number 12.
Below. Pillow, sorry, pillow. Moment please, pillow. I forget pillow, sorry. Okay, pillow number 6. Right. Is it correct? Yes. Right. All right. Table. Table is number 2. So this is my paper. Oh my Hold it. Saya tadi dah lipat. Mudah ingat, sulit lupa. Dasarnya itu dulu. Bagaimana cara supaya mudah ingat dan sulit lupa. Apalagi sudah berusia. I am 45 now. Young anymore. Udah berusia dan sepertinya harus punya teknik bagaimana supaya bisa mengingat kosakata bahasa Inggris. Baru-baru ini saya mendapat kosakata baru ketika ada ledakan di Lebanon gitu ya. Ada yang dengar berita tentang explosions in Lebanon, terus baca koran gitu ya tentang Lebanon. Ternyata ada banyak kosakata yang saya tidak tahu dan akhirnya dengan teknik ini saya hafalkan. Salah satunya derbis. Saya simpan di otak saya sampai sekarang, ingat terus itu ya. Jadi kalau dapat kita hafalkan dan selalu ingat, sulit lupa. Nah, gimana tekniknya? Penasaran? Ingin tahu nggak kira-kira nih? Saya tanya dulu nih. Yes. Pengen. Ya. Pengen aja atau pengen banget nih? Pengen banget. Pengen banget gitu ya, bagaimana caranya. Nah, kalau ingin, saya akan ajarkan kepada Anda. Nah, sekarang saya akan minta Anda sekali lagi nulis sekali lagi. Saya ingin tahu bagaimana proses otak Anda. Kalau tadi di awal saya sudah berbagi bagaimana otak Anda bekerja melalui tangan Anda tadi. Jadi ada orang yang dominasinya di sebelah kanan, ada orang yang dominasinya di sebelah kiri. Sebetulnya orang yang tadi dominasi sebelah kanan lebih mudah untuk menghafal. Mungkin kalau tidak bisa menghafal juga, belum memaksimalkan teknik yang akan saya ajarkan berikut ini. Baik, saya akan mulai. Saya minta Anda tulis lagi 1 sampai dengan 10 ke bawah. Sekali lagi, tulis 1 sampai dengan 10 ke bawah. Oke. Sudah? Tulis 1 sampai dengan 10 ke bawah. Finish. Sudah ya? Dan Oke. Sebelumnya saya akan berbagi kembali kepada Anda. Saya akan share tentang slideshow saya kembali. Oke, sebentar. Mr. Dennis, saya akan share slide saya dulu, boleh? Oke, we'll stop there. Oke, sekarang saya minta Anda tulis 1 sampai dengan 10. Tadi sudah ke bawah. Oke. Ada masalah dengan share slide. Dengan technical thing nih. So we stop other participant computer sound share. You want to continue? Yes. I think Mr. Daniel, you have to stop first your sound. I cannot share the slide. Ready, stop, please. Okay, this one. Kalau Anda menemukan, misalkan nih, saya pernah ngambil dari Yahoo zaman dahulu kala ya. Masih ada Yahoo, kata Yahoo sekarang udah nggak ada. Contohnya seperti ini, New York City schools may ditch textbook. Artinya kira-kira apa? New York City schools may ditch textbooks. What does it mean? To make it disappear, to make textbook disappear. Okay. All right. So what vocabulary that you don't understand here? The meaning, I mean. Ditch, right? So if you find this kind of vocabulary, makes you feel like, it's hard, or maybe I have to guess what does it mean, something like that. So that's okay actually if you have to guess, but you better find the meaning and then you try to memorize it. Jadi kalau ketemu kata seperti ini, pasti bikin frustasi, terus males baca teks kayak seperti ini. Yang ada pengennya nebak-nebak ya. Kalau saya sudah tahu teknik yang saya miliki, setiap ketemu kosakata baru saya cari artinya, langsung saya simpan. Bahkan saya pernah menantang diri saya untuk menghafal kosakata yang berhubungan dengan KPK gitu ya, pemberantasan korupsi. Ternyata setelah saya membaca artikel di Jakarta Post khusus tentang KPK, banyak banget kosakata baru yang saya tidak tahu. Lalu saya simpan dalam otak saya. Besoknya saya coba lagi baca, saya coba baca lagi, lebih mudah untuk memahami.
Atau misalkan kosakata dalam KPK yang saya temukan, misalkan eradications, red tape, surveillance, ya, apalagi itu. Banyak sekali sebetulnya yang berhubungan dengan kosakata di bidang tertentu. Nah, kembali kepada ditch di sini, bagaimana cara menghafalnya? Ini harus ada tekniknya gitu. Ditch artinya comberan atau tempat air kotor yang ada di jalan itu. Jadi ini istilah daripada koran ya yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah di New York mungkin saja buku-buku textbooknya akan dibuang ke comberan karena anak-anak di sana sudah pakai iPad gitu ya. Ini zaman dulu banget, tahun berapa nih, 2000 sekian kali atau 9 sekian. Saya karena ini masih ada Yahoo ya. Ini ide salah satu kata ditch yang membuat orang jadi susah. Nah, untuk bisa menghafal itu semua Anda harus punya tekniknya. Pertama yang harus Anda lakukan adalah tolong jawab pertanyaan saya berikut ini. Oke, untuk bisa menghafal cepat sebetulnya ada beberapa tahapan yang sudah saya buat ringkasannya, dan ini panjang sekali, banyak banget. Malam ini mungkin kita akan berbicara tentang sampai poin 2 ya. Hanya sampai poin 2 karena untuk bisa sampai poin ke-6 menghafal kosakata ini butuh waktu kurang lebih 4 jam untuk saya jelaskan dan praktis sampai Anda benar bisa, paling minim 3 jam. Kita akan fokus sampai dengan poin kedua aja. Bagaimana caranya? Sekarang kita akan cek what is your brain preferences. Saya ingin tahu apakah Anda dominasinya dalam mengingat itu visual, artinya Anda mudah mengingat dengan gambar, atau dengan suara, auditory, atau kinestetik, dengan cerita, dengan gerakan, dengan perasaan seperti itu. Untuk mengetahuinya, maka jawab pertanyaan berikut ini. Mohon lihat ke layar semuanya. Saya akan putarkan dengan cepat, 1 sampai dengan 10 pertanyaannya, dan mohon tidak usah dipikirkan, langsung jawab saja ya. Kalau dipikirkan malah nanti hasilnya error. Jadi langsung kira-kira Anda lebih condong ke arah mana dari pertanyaan berikut ini. Sudah siap? Yes. Oke, ya kita mulai nomor 1 ya. Tolong dijawab. Jawabnya A, B, atau C saja ya. Tidak usah ditulis. Langsung jawab A, B, atau C. Silakan. A. Oke, ditulis aja jawabannya. Tulis aja. Nanti akan kita jumlahkan. Sudah? Yes. Oke, sekarang number 2. Jawabnya tulis A, B, atau C. Hanya ada 10 soal. Sudah? Yes. Oke. Number 3. Sudah? Number 4. B. Number 4 yang harus Anda lakukan. A, B, atau C. Sudah? Sudah. Number 5. Sudah? Number 6. Sudah? Langsung jawab. Number 7. Oke, sudah. Number 8. Kalau yang belum punya pasangan, silakan bayangkan saja ya. Betul ya. Ini menentukan cara otak Anda berpikir nanti tentang seseorang tuh menentukan banget jawaban ini loh. Serius. Sudah, number 9. Nanti kalau ada mau konsultasi bisa lanjut ya. Sudah? Terakhir, number 10.
Wah, ini belum menikah, Pak. Bayangkan saja Anda sudah menikah. Seperti apa Anda akan berumah tangga nanti. Dan ini bukan soal matematik, jadi nggak usah harus pusing ya. Mbak Ayu kayaknya pusing banget megang kepala gitu ya. Iya. Pasti kepikir soal Pikirin hitung-hitungan gitu tadi ya. ya, Mbak. Padahal tes psikologi doang ya. Ini nggak ada Nggak bukan ada soal hitung-hitungan. sebab akibat juga. Ya. Baik, udah 10 ya. Sekarang kita lihat jawaban Anda. Tolong Anda hitung. Ya, Dijumlahkan. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya, Lagi A- ada. Kok sorry, aku tadi ketinggalan nomor 7 karena internetku nggak stabil, sorry. Oh, baik nomor 7 sebentar ya. Saya Iya. back dikit sebentar. Back nomor 7. Nah, ini dia. Kalau ada pameran Kalau yang sudah, lukisan, jumlahkan A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa. Sudah? Sudah. Udah. Oke. Sudah. Sekarang saya minta tolong jawab pertanyaan saya. Dimulai dari Mas Tendi. Kira-kira jumlahnya berapa, Mas? A-nya 6, B-nya 3, C-nya 1. A-nya 6, B-nya 3. Wow, Anda berarti dominasinya di... Sebentar. Tolong ingat baik-baik. Anda dominasinya ada di dalam cara berpikir ya. Banyak menggunakan A, visual. Berarti Anda banyak mengakses gambar, warna, ya. Seperti itu. Sangat, Oke. Pak. Gimana? Sangat, Pak. Oke. Berarti kalau melihat pasangan Anda senang yang sepertinya visualnya itu cantik, wow. Busana Iya. rapi, menyenangkan ketika dipandang. Ini preferensi orang yang visual cenderung seperti itu. Oke, thank you. Next, siapa yang udah siap, Mbak Ayu atau Mas Nabil? Ya, udah. Oke. A-nya 4, B-nya 2, C-nya 4. Oh, berarti ada ya beberapa orang memang dalam hal preferensi disebutnya ini brain preferences, otak Anda dalam mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai sesuatu bisa dominannya 2. Jadi tidak selalu dominan 1. Kalau 1 bisa jadi kayak seperti tadi Mas Tendi visual banget. Mas Nabil ini visual dan kinestetis. Kelemahan dari orang seperti ini yang lemah di auditori ketika listening biasanya sulit. Nah, dan sulit untuk berkomunikasi karena ketika auditori lemah untuk berbicara agak sedikit kurang untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Tapi dari sisi visual lebih baik ya. Kelemahan di orang seperti Anda, Mas Nabil, adalah ketika communication menggunakan bahasa Inggris kadang sedikit mikir, loading seperti itu. Karena memang auditori Anda tidak terlalu dominan dan tidak suka mendengar gitu ya. Lebih banyak lihat visualisasi atau melakukan eksperimen, gerakan, ketemu orang seperti itu. Baik, ini kecenderungan. Next. Siapa lagi yang belum? Silakan. ya, silakan Mbak Izzy Oke. atau Mbak Ayu. Saya Ya, A-nya 4, B-nya 3, C-nya 3. A-nya 4, B-nya 3, C-nya 3. C 3 juga. Berarti rata-rata Anda juga. hampir semua. Tapi dominan Anda di visual. Oke. Baik, sebenarnya Anda rata-rata semuanya. Ada di semua lini Anda bisa semua. Tadi jempolnya yang di atas kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Dominasinya di kanan ya. Berarti di kiri lebih banyak dominasinya. Dan preferensinya di semua area Anda rata. Thank you. Next. Isi mungkin? Boleh? Ya. A-nya 3, B-nya 2, C-nya 5. Oh, A-nya 3, B-nya 2, C-nya 5. Iya. Dia suka kerja. Saya rasa ya kinestetis. Baperan isi. Kinestetis itu adalah orang yang banyak mengakses rasa. Sehingga dalam menghafal, dia harus banyak bereksperimen. Ketimbang membayangkan atau mendengar, dia tidak bisa fokus seperti itu. Maksudnya gini, menghafal kok dengan mendengar gimana? Iya, menghafal itu bisa dengan mendengar. Contoh orang yang belajar ketika kecil senangnya didikte oleh orang tuanya, dibacakan, itu tipikal orang yang auditori. Jadi bisa menghafal dengan cara mendengar. Dan saya menemukan orang yang auditorinya bagus, biasanya speakingnya bagus. Karena memang orang yang auditori itu adalah banyak menghasilkan para pembicara-pembicara yang ulung dari orang-orang auditori. Ciri-ciri orang auditori itu biasanya tenang, mata di tengah, tidak banyak gerak-gerakan. Dia selalu mengakses telinga dalam hal mengambil keputusan. Misalkan ketika orang mengatakan seperti ini, Bu, misalkan Anda membeli sesuatu gitu ya, lalu Anda orang auditori, ada yang mengatakan, Bu, barang ini bagus banget tuh. Banyak orang yang bilang barang ini nomor 1, produknya bagus. Ketika Anda mendengar kata banyak orang yang beli, Anda bisa langsung take action karena Anda merefer
cara orang lain membeli itu dari informasi, maksudnya disampaikan oleh penjual tersebut dengan cara tadi banyak orang yang bilang produk ini bagus. Jadi Anda merefer dari telinga Anda. Ketimbang melihat barangnya, maksudnya melihat barangnya lah, bentuk barangnya belum Anda lihat pun Anda ketika ada yang menyampaikan barang ini bagus dari orang lain, langsung ada take action. Seperti itu. Baik. Thank you, Isi. Next, Mbak Azhara. Banyakannya yang B. Lebih banyak B. Sebenarnya Anda lebih bagus nih untuk berbahasa Inggris, punya bakat di sini untuk berbicara. Tipikal Anda adalah pendiam, tenang, anteng seperti itu. Tidak terlalu banyak bergerak. Karena kan orang visual itu lebih banyak bergerak, orang kinestesis juga, auditor lebih cenderung lebih tenang seperti itu. Visualnya berapa? Kinestesinya berapa? Boleh tahu? A-nya 2, B-nya 5, C-nya 3. Oke, baik. Auditory ya. Thank you. Next, Mbak Elsa, mungkin? A-nya 1, B-nya 6, C-nya 3. Wah. Auditori juga, kita punya orang auditori 2 nih, Elsa Gali dan Azhara. Baik. Tapi memang dari dulu kalau belajar lebih bisa nangkep kalau ngomong daripada aku harus baca. Gitu ya. Oh, Iya, dari dulu memang. Dan itu memang hal ini bukan secara tiba-tiba Anda memiliki kecenderungan seperti ini, karena ini memang adalah sudah dari dulu beginilah cara kerja Anda. Maka disebut dalam saya belajar tentang ilmu yang namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming, orang membawa kecenderungan dirinya sendiri. Maka disebut ini dengan brain preferences. Brain preference. Teknik ini kalau dikuasai dalam ilmu komunikasi, bisa digunakan untuk menghipnotis atau mempengaruhi orang lain. Jadi kalau kita tahu orang ini dominannya di auditori, maka kalau ketemu orang yang auditori, bicaranya tuh pelan-pelan, agak sedikit mendayu-dayu, biar suaranya terdengar dengan indah, maka dia akan terbuai. Kalau ketemu orang visual, nggak usah ngomongnya, nggak usah pelan-pelan, dia akan bete. Tapi tampilkan diri Anda dan bicaranya agak cepat, karena orang visual tidak senang orang yang bicaranya lambat. Dia cenderung untuk cepat. Orang yang kinestetis nggak senang bicara, senangnya diajak jalan, diajak makan, diajak boleh katakan experience something. Ya, jadi orang kinestetis itu lebih cenderung adventurous. Dia banyak pengen explore something. Sekali lagi, mengetahui kepribadian seorang dengan teknik seperti ini akan membuat Anda lebih nyaman bicara dengan siapapun. Anda akan mudah jadi orang yang boleh dikatakan komunikator yang ulung lah. Memang teknik ini luar biasa banget. Ya. Nah, ini akan kita gunakan dalam menghafal nanti. Baik, thank you. Terakhir, Mbak Clarissa, Mbak Jade. Apa ya. tuh? Ya. A-nya 1. Oke. B-nya 5. Wow. C-nya 3. Tapi tadi yang nomor 3 nggak dijawab. Karena nggak tahu radio kompo. radio kompo. Kalau denger gini aja deh, nggak usah radio kompo. Kalau mendengar siapa tuh penyanyi dangdut terkenal tuh, kira-kira apa yang Anda sukai? Suaranya, bajunya, goyangannya, atau apa kira-kira? Suaranya, oke. Berarti Anda dominan di B-nya nambah lagi, bisa jadi 6 auditor. Jadi Anda kecenderungannya ada di auditori. Kalau lihat orang auditori itu cenderungnya kalem, anteng, matanya di tengah, diem gitu. Kalau orang visual tuh agak sedikit gerak-gerak. Kalau auditori itu kalem gini aja tuh. Dia betah lama-lama untuk mendengarkan karena dia kalem ya, telinga seperti itu. Baik, oke. Kalau sekarang Anda sudah tahu kecenderungan Anda, maka saya akan lanjutkan bagaimana cara menghafal dengan saya yang saya ajarkan tadi. Oke, bagaimana caranya? Sebentar, saya harus cari slide saya dulu. Sekarang kita langsung praktek aja, mengingat waktu juga yang terus berjalan. Slide saya banyak banget sebetulnya nih, tapi saya akan langsung ajarkan aja kepada Anda malam ini bagaimana cara menghafal dengan cepat. Sekarang saya minta tolong hafalkan benda-benda berikut ini. Oke, benda-benda berikut ini. Oke, Mr. Denny udah hafal banget karena sudah ikut pelatihan saya. Baik, sekarang ada nama benda seperti yang sudah kita lakukan tadi, 1 sampai dengan 15, yang saya minta Anda hafalkan kembali, tapi langsung saya kasih tahu caranya. Oke, caranya seperti ini. Kalau yang visual, bukan caranya. Jadi saya akan minta Anda gini, dalam menghafal cepat, gunakan 3 kekuatan yang dimiliki oleh semua orang. Anda harus menjadi visual, Anda harus menjadi auditori, Anda harus menjadi kinestetis. Visual, auditory, kinestetis dalam ilmu yang saya pelajari disebutnya VAK. VAK, VAK, oke, VAK, oke. VAK, visual, auditory, and kinestetis. Ingat, dalam menghafal Anda harus menggunakan 3 kekuatan ini. Anda yang tidak visual harus mencoba visual. Anda yang tidak jago auditori harus coba auditori. Anda yang tidak jago kinestetis harus berlatih kinestetis. Maka yang harus Anda lakukan adalah
Ketika menemukan kata burung, sepeda, tiang listrik, harimau, apel, Anda harus gunakan otak kanan Anda. Apa? Gunakan gambar. Jangan lihat tulisan B-U-R-U-N-G, S-E-P-E-D-A, karena otak kiri cenderung menghafal dengan cara seperti itu. Maka yang harus Anda lakukan adalah sekarang gunakan visual Anda pertama, hadirkan gambar burung. Sedang terbang, mungkin burung Raja Wali kah, atau burung Garuda, terserah. Yang kedua, gambar sepeda. Yang ketiga, kita mulai dengan gambar dulu ya. Yang ketiga, tiang listrik, warna hitam, tegak. Yang keempat, seekor harimau yang sedang duduk misalkan. Dan yang kelima, apel warna merah. Hadirkan gambarnya dulu. Sudah? Yang kedua, Anda gunakan auditori Anda. Artinya Anda harus bicara ke telinga Anda. Ya, Anda harus ucapkan burung, sepeda, tiang listrik, harimau, apel. Dan yang ketiga, gunakan kinestetis. Kinestetis atau gunakan masa. Caranya seperti apa? Buat urutannya menjadi sebuah kalimat atau cerita. Misalkan, burung hinggap di sepeda, lalu sepedanya bergerak menabrak tiang listrik, tiang listriknya rubuh menimpa harimau yang sedang duduk makan apel. Titik 1 sampai 5 dulu maksud saya. Sekali lagi, burung naik sepeda, nabrak tiang listrik, harimau, ada harimau yang sedang makan apel. Mungkin Anda bertanya, Pak, kan nggak nyambung. Rumus dalam menghafal cepat adalah buat kalimat sedemikian lucu, sedemikian aneh, dan itu disukai oleh otak Anda. Jadi Anda tidak harus khawatir, semakin biasanya tidak nyambung, biasanya semakin mudah ingat. Coba sekali lagi. Ingat-ingat, ada burung, ada sepeda, ada tiang listrik, harimau, dan apel. Coba ulangi berkali-kali, dan sekarang saya minta, lanjutkan cerita di sini, 6, 7, 8, 9, 10, sampai dengan 15, menggunakan versi Anda sekarang. Saya minta Anda hafalkan dengan menggunakan versi Anda. Silakan Anda boleh pejamkan mata sambil membayangkan, boleh Anda ucapkan dengan mulut Anda, sambil Anda merasakan kalimatnya seperti apa. Oke, apelnya mau kemana? Silakan. Bayangkan apelnya ke angkasa. Di angkasa ada apa? Silakan lanjut. Saya akan beri waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Kuda, durian, masuk rumah. Di rumah ada nasi. Kalau yang sudah, boleh tunjuk tangan. Kita akan tes. Ikan dan piring. Gunakan gambar, ada suara, lalu cerita. Gambar, suara, cerita. Gambar, suara, cerita. Angkasa, bulan. Dengan Sekali lagi, bagi yang sudah, silakan tunjuk tangan. Yang sudah hafal. 1 sampai dengan 15. Dari nomor berapa tadi, Pak? 7. Dari 1 dari sampai apa? 15, dari awal lagi. Oh. Ini ceritanya sekalian apa? Boleh ceritanya dulu, latihan. Boleh Basicnya ceritanya dulu dulu, nih. baru langsung baru nyebutin kata-katanya juga boleh. Kalau sudah canggih nanti Anda menghafal kosakata, gampang banget. Oh gitu. Mulai dari burung. Burungnya itu hinggap di Oke, sepeda. Nabi udah siap? Iya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya stop nih ya share-nya ya. Oh gitu, iya. Oke, silakan. Oke. Burungnya hinggap di sepeda, sepedanya nabrak tiang listrik, terus tiang listriknya jatuh menimpa harimau, harimaunya lagi makan apel, apelnya loncat keluar angkasa, mendarat di bulan, terus masuk berita di komputer, komputernya tabrak kuda, kudanya ketusuk durian, duriannya keluar dari rumah, rumahnya itu lagi masak nasi, dimasak oleh koki, terus nasinya ditaruh di piring bersamaan dengan semangka. Oke. Tangan dulu dong. Good job. Bisa ya? Oke. Bisa. Siapa yang mau coba? Oh, iya, yang lain dong, gantian. Yang mau coba siapa nih kira-kira nih? Ya, silakan. Siapa mau nyoba? 15 mudah kan? Nah. Udah ya. Jadi seru banget ya.
Iya. hafal dengan cerita seperti itu. Yuk, siapa lagi mau coba versi cerita yang lain? Percaya atau Isi. tidak, saya pernah cek Zahra? ini 50 benda kepada anak Oke. SMP. Saya kasih waktu 5 menit. 50 buah benda di urutan seperti ini ya. Sama-sama kita tulis, mereka bisa menghafal semua. Amazing banget. Anak SMP pernah saya tes seperti ini. Jadi teknik ini ya memang harus dilatih, dan ketika makin dilatih makin nempel. Semakin nggak nyambung, makin nempel. Siapa lagi silakan? Ayo, gimana? Siapa mau nyoba? Elsa atau Mbak Ayu atau Jet? Mas Tendi, gimana Mas Tendi? Ayo coba ngarang cerita loh Mas Iki, Mas. Iya. Iya. Yuk coba. Tadi dari awal ada burung, sepeda, terus dilanjutkan. Silahkan Mas Tendi. Ayo. Katanya mau hafal kosakata bahasa Inggris dengan cepat. Ini rahasianya di sini. Siapa Mbak Izi? Mbak Izi, siap? Coba deh. Oke, Coba deh. yuk, siap. Silakan Mbak Izi. Pertama ada burung. Burungnya naik sepeda, terus nabrak tiang listrik, habis itu nimpa harimau, lalu dia lagi makan apel, itu apelnya terbang dari luar angkasa, di angkasa ada bulan, lalu di angkasa ada bulan itu, lalu ada komputer juga, tiba-tiba ada kuda keluar dari komputer, itu kudanya nginjak durian, dia malah jatuh ke rumah, terus di dalamnya itu ada nasi yang dimasak sama koki, habis itu taruh di piring, di sebelahnya ada semangka. Oke. Good job. Oke. Gampang, Oke, 15 kata. Gampang ya. Oke, silakan. Kudanya Yang jauh. lain? Yang lainnya, Mbak Ayu senyum nih, kayaknya Mbak Ayu sudah siap nih. Nggak apa-apa Mas Tendi, nggak harus masuk logika, nggak apa-apa. Ya, jadi Mas Tendi lagi loading, Mas Tendi kayak mikir nih, karena gambarnya berantakan, masih belum urut nih, ketahuan. Tadi Mas Tendi itu ya jempolnya di visual dia. Kanan di atas ya. Iya. Dia kanan di atas coach tadi, coach otak kiri berarti. Siapa lagi? Siapa mau nyoba lagi? Yuk. Mbak Makin Azhara, nyeleneh Mbak makin mudah ya coach ya. Makin nyeleneh makin aneh makin mudah, itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan pakai logika ngafalinnya. Yuk, silakan siapa yang mau nyoba? Jet? Coba Jet. Ya, Jet, silakan Jet. Tapi nggak pakai kalimat nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, boleh. Burung, sepeda, tiang listrik, harimau, apel, angkasa, bulan, komputer, kuda, durian, rumah, nasi, koki, piring, semangka. Yeay. Good. Oke. Yang lainnya coba dulu dong. Ini harus dicoba, karena kalau nggak dicoba, nggak akan pernah merasakan bagaimana otak Anda bekerja. Dan yang bekerja dalam hal ini adalah otak kanan Anda, karena di sini sedang dirangsang kreativitas, warna, imajinasi, apalagi tuh. Ya auditori Anda juga gitu. Ini otak kirinya agak dikesampingkan nih. Jadi kita banyak mengakses otak kanan nih, seperti itu. Ayo coba dulu, silakan. Masa kalah sih sama budget nih yang masih yang lainnya jangan sampai beralasan karena faktor U gitu ya, faktor apa nggak bisa menghafal. Baik, yuk ada lagi yang mau coba? Aku mau coba. Oke, silakan Mbak Elsa. Burung sepeda, tiang listrik, harimau, apel, angkasa komputer, ada yang kurang? Angkasa, bulan, komputer, kuda, durian, rumah, nasi, koki, piring, semangka. Yes, betul sekali. Oke. Man. Oke. Ada lagi mungkin Mr. Daniel mau dikasih kesempatan yang masih ragu? Mbak Azhara nih kayaknya diem aja kayaknya. Iya nih, ayo dong Mbak Zahra, ayo. Pasti bisa. Silakan. Ayo, coba. Burung, sepeda, tiang listrik. Burung, sepeda, tiang listrik. Apa lagi sih? Santai Apel dulu, ya? santai. Burung, sepeda, tiang listrik, apel, harimau. Tiang listriknya nimpa, tiang listriknya jatuh menimpa.
Binatang Harimau. apa? Harimau. Harimau. Lalu? Apel. Good. Angkasa. Iya. Bulan. Betul. Semakin ketawa biasanya semakin nempel. Serius. Aneh, lucu, ketawa, jorok, apa mungkin kotor, biasanya langsung di otak tuh nempel dia. Itu rumus mengingat cepat seperti itu. Oke, angkasa ada apa lagi? Ke atas. Bulan. Bulan. Komputer. Yes. Kuda. Duit. Betul. Udah ketawa dulu. Orang auditori biasanya suaranya muter-muter di telinganya, dia ketawa sendiri nggak apa-apa. Itu nggak sesuatu yang wajar kok. Lalu? Terus ada rumah. Iya. Rumah, nasi, koki, piring. Apalagi sih itu terakhir tuh semangka. Yes. Oke. Good. Great. Pak, mau nanya Pak. Gimana? Mau nanya. Baik, silakan. Ya, silakan. Kan ciri-ciri yang otak kanan kan harusnya long term memory ya. Betul. Tapi saya ini pelupa banget, gimana ya Pak? Pelupa banget bisa jadi karena kita tidak meng-anchor dalam ilmu hipnoterapi, disebut anchoring, mensimbolisasi. Contoh misalkan gini, kalau Anda misalkan lupa naruh kunci, bisa jadi Anda naruh kuncinya selalu berpindah-pindah tempat. Di anchor itu disimbol. Misalkan Anda punya tempat naruh kunci di situ. Sehingga ketika Anda naruh kunci, dimanapun atau kapanpun Anda habis pakai kunci, mau nggak mau harus paksakan taruh di situ. Itu akan melatih Anda untuk tidak cepat lupa. Jadi harus di anchor, disimbolisasi. Kebanyakan orang yang cepat lupa itu mereka mengabaikan. Sama dengan mengingat cepat seperti ini. Yang harus disimbolisasi itu adalah tadi ada 3 langsung. Kalau tadi kunci bisa jadi visual aja, misalkan Anda bayangkan ketika Anda taruh kunci benar-benar Anda visualisasikan ini di atas meja, Anda lihat. Seperti itu. Nah, dalam mengingat cepat seperti ini 3-tiganya kita pakai. Sama seperti halnya ketika orang trauma. Saya pernah menterapi orang yang trauma ketika naik pesawat jatuh gitu ya. Jatuh dalam artian stall gitu ya. Agak ke bawah berapa kata dia sih cuma berapa menit, tapi rasanya tuh kayak mau jatuh semua. Itu traumanya dia tentang naik pesawat jatuh itu tidak bisa dihilangkan karena maksudnya bukan bisa dihilangkan, dia trauma banget sampai kalau naik pesawat takut. Apa yang dia ingat? Dari mata dia melihat, dia mengatakan, itu Pak yang namanya masker jatuh dari kabin pesawat, copot semua, udah siap gitu ya, seperti udah dalam keadaan darurat, udah jatuh, kita disuruh pakai. Yang kedua auditori, saya mendengar suara orang teriak, ada yang menyebut Allahu Akbar, ada yang teriak, ada yang nangis. Dan rasanya tuh Pak, nah kinestetisnya, jatuh stall itu bagaikan kita udah bagaimana, udah kayak mau pesawat mau jatuh. Orang yang trauma mengakses 3 tadi. Dia melihat, dia mendengar, dan dia merasakan. Maka memori ini tidak bisa hilang. Bisa hilang sebetulnya kalau dirusak dalam hipnoterapi. Maka akan kita fokuskan bagaimana merusak 3 kekuatan tersebut. Nah, dalam menggunakan teknik trauma tadi, bisa digunakan dalam menghafal. Salah satunya bagaimana tadi kosakata ini kita buat ketiga-tiganya nempel di otak kita. Jadi kebalikannya kalau orang trauma dengan kejadian, ini kita buat trauma dengan kosakata bahasa Inggris. Jadi sekali lagi kalau Anda cepat lupa, sulit ingat, bisa jadi Anda tidak mengangker, mengabaikan dengan cepat mulai sekarang, dalam melakukan sesuatu pelan-pelan harusnya. Bertahap, benar-benar diingat. Kejadian-kejadian nanti udah kebiasaan, itu akan ingat terus. Awalnya memang butuh disiplin, ya seperti itu. Itu Mbak Azara. Terima kasih Pak. Oke. Baik, nih kayaknya udah lewat jam 9, Mr. Dan materi kita masih banyak. Iya, nggak kerasa. Di teknik ini belum kita gunakan yang gitu. seperti saya pakai tadi, bisa diacak-acak. Misalkan nomor 3, number 7, number 12, ini baru yang berurutan. Ya. Nah, mungkin kayaknya harus bikin sesi berikutnya lagi nih. Gimana nih? Yes. Ya, ini baru yang sequence ya. Jadi ada yang nanti yang bisa random gitu, karena Coach Adam itu punya tadi ya bicara tentang anchor ya, mengangker bentuk-bentuk tadi, benda-benda tadi dengan angka dan seterusnya. Nah, itu ada teknik-tekniknya lagi yang pastinya bakal makin seru, teman-teman. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari ini baru sebagian kecil kali ya, baru sebagian kecil dari keseluruhan dari keseruan program Hypnocative Speech ya. Keseruannya program Hypnocative Speech. Oke, nah. Paling tidak malam ini udah belajar dasar-dasar bagaimana mengingat cepat. Walaupun prosesnya tadi harus tambah lagi. Nanti kita ada teknik yang namanya plesetan. Bagaimana sebuah kosakata bahasa itu bisa diplesetin sehingga nempel di otak, nggak bakalan lupa seperti itu. Jadi tekniknya banyak kita gunakan. Nah, berhubung waktu juga, saya tidak bisa sharing terlalu banyak.
mudah-mudahan nanti di pertemuan depan kita akan bisa lanjutkan, tapi kalaupun tidak bisa, kalau udah ada John di depan, kita akan skip. Nah, nanti kita punya programnya nih, Mr. Daniel ya, betul ya? Oke, betul. Ini Mr. Daniel punya penawarannya, silakan. Oke, thank you ya. Nah, teman-teman, ini kita sangat care banget, sangat peduli banget sama teman-teman, karena bicara tentang bahasa Inggris ini, hari ini bukan lagi kita yang berharap bahwa, wah kok kayaknya tenaga kerja asing banyak ya masuk ke Indonesia. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana sih kita bisa sejajar ya, bisa kita sama-sama berdaya gitu ya, dengan tenaga kerja asing nggak kalah kok tenaga kerja Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengupgrade English skill kita. Nah, melalui hypnocative.com gitu ya, teman-teman, kita nanti akan sharing ya banyak sekali hal-hal dan tips bagaimana bikin bahasa Inggris kita jadi lebih enjoy, belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah. Nah, ini udah dari 2009 Coach Adam ini mengembangkan metode ini, sehingga kalau bicara alumni, wah alumninya udah di mana-mana ya Coach, bahkan di mancanegara gitu ya. Terakhir itu kita ada batch training yang offline, itu ada peserta yang dia sengaja datang gitu ya, jauh-jauh dari Jawa Timur untuk belajar ke Jakarta. Terus ada lagi peserta yang pengusaha batik gitu ya, yang 2 minggu ke depan dia mau present tentang batik di acara Fashion Week gitu ya di Dubai gitu ya, dan dia nggak pede gitu ya untuk belajar untuk bahasa Inggris gitu ya, bagaimana mempresentkan batik Indonesia gitu ya kepada khalayak ramai yang tentunya tamu-tamunya dari berbagai negara. Nah, Hypnocative Switch ini bukan hanya bicara tentang bahasa Inggrisnya, tapi lebih dari itu. Tadi kalau Mas Tendi tadi bicara, wah aku kok kayaknya udah prepare, udah ngapalin nih Coach gitu ya, satu kamus pokoknya hatam gitu ya, karena kemarin udah dibakar, diminum gitu ya. Nggak bercanda ya. Tapi bukan itu, maksudnya udah hafal nih kosakata, tapi begitu ketemu sama bulenya, begitu ketemu sama orang asing ataupun foreign people, tiba-tiba ngeblank. Nah, itu problemnya ada di mindset. Nah, ini bicara tentang hypnocative speech, bukan hanya bicara bahasa Inggrisnya, tapi teman-teman, di sini kita juga nanti bicara tentang bagaimana mindset memiliki percaya diri, terus kemudian nanti ada metode-metode yang seru banget untuk menguasai tenses gitu ya. Dan setiap hari Rabu, please teman-teman, nanti kalau misalnya setelah ini, silakan ketik aja objet spasi name gitu ya, kirim ke 0811-8744-662, nanti ada grup WhatsApp-nya, jadi nggak cuman di Zoom ini aja, karena nanti setiap hari itu Coach Adam selalu ada kuis, ada coach, ada hari-harinya yang nanti ngeluarin tentang tenses dan seterusnya ya Coach ya. Jadi setiap hari ada topik-topik seru yang nantinya di Objet ini akan di-share sama Coach Adam. Jadi nggak cuman Rabu malam. Nah, Rabu malam ini biasanya kita ada si Mr. John yang kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama native, ya beragam topik tentunya yang untuk membuat bahasa Inggris kita kian naik levelnya. Nah, ini buat teman-teman, mumpung lagi pandemi kayak gini nih seru banget. Kenapa? Karena kelas-kelas online tuh murah banget gitu ya. Bahkan yang sekelas James Gui yang bayarannya puluhan juta aja dibikin dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, untuk kelas kita nih ada yang namanya kelas reguler untuk hypnocative-nya, 350.000 aja untuk 10 jam per 5 pertemuan. Kalau masih kurang juga bisa pakai local teacher gitu ya. Aduh, tapi kayak local teacher udah biasa banget mau pakai native, boleh silahkan. Nah, tapi yang lebih heboh lagi kalau teman-teman bisa ikutan yang ini nih, yang namanya hypnocative. Kenapa? Karena di sini teman-teman nanti ada sesi yang dimana teman-teman nanti akan dibantu sama Coach Adam untuk tadi sesi hipnoterapi. Jadi bisa jadi penyebab dari bahasa Inggris kita hari ini adalah karena ada traumatik nih di masa lalu. Ya, saya punya teman yang punya traumatik ketika dia maju ke depan terus nggak tahu kenapa gitu ya, waktu kecil ya dia cerita. Jadi waktu kecil pas dia maju ke depan mau present bahasa Inggris terus ditimpukin gitu pakai kertas sama beberapa teman, dan itu sampai membekas sama dia, dan pada saat dia mau ngomong apapun gitu pakai bahasa Inggris tuh sampai ketakutan yang luar biasa, takut ya ada yang lempar lah, ada yang mencemooh dan sebagainya. Nah, ini di Hypnocative ini salah satu yang nantinya teman-teman nanti bisa terbantu juga. Nah, khusus yang pengen banget cepet ngomong bahasa Inggris dan ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget gitu ya, apalagi nanti ngobrol sama John lebih seru gitu ya, maka bisa join nih tanggal 10 Oktober nanti.
ya 10 10 20 20 kan asik banget ya tanggalannya ya. Normal price-nya di 225. Nanti ada Mr. Adam, ada John juga. Nah, khusus buat teman-teman yang daftar sebelum 30 September, harganya di 109.000 gitu ya. Jadi ini lumayan hemat banget kan dari 225 ke 195. Wow ya, hampir oke 60.000 ya diskonnya ya kan. Nah, ini untuk yang 30 September. Tapi khusus buat teman-teman yang malam hari ini join, register nanti ke 081187444662 sampai dan transfer sebelum jam 12 malam ini, maka teman-teman cukup bayar hanya di 150.000 aja. Oke ya. Ya kalau saya bilang sih ini investasi seumur hidup gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa dapetin apa ya rahasianya, secret of memorize vocabulary, dan itu akan kepake seumur hidup. Kok kayaknya 150.000 dibagi dengan umur kita ya sampai dengan 20 tahun ke depan, aduh kecil banget gitu ya. Ya tapi ya ini kembali ya ke teman-teman karena seberapa penting bahasa Inggris buat teman-teman gitu ya. Jangan sampai nanti seperti pantun saya tadi gitu ya. Jalan-jalan ke Parangtritis ketemu bule cuma bisa senyum manis gitu ya. Kenapa? Karena mau ngomong bahasa Inggris nggak tahu apa yang mau disampaikan sehingganya masa depannya jadi meringis deh gitu ya. Oke Coach Adam, balik lagi ke Coach Adam. Baik, thank you Mr. Daniel untuk nyampaikan informasinya sekali lagi. Bagi Anda yang ingin lebih tahu lebih jauh, tadi ada 6 tahapan di mana untuk mengingat kosakata. Malam ini sudah saya bagikan teknik sederhananya, dasar-dasarnya seperti itu. Tinggal Anda maksimalkan, latih-latih terus. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Berhubung juga waktu, saya butuh waktu yang lebih luas, kurang lebih 3-4 jam, nanti dari Sabtu tanggal 10, mungkin bisa konsentrasi untuk melatih. Dan Anda juga bisa nanti gunakan teknik ini untuk, ya kalau Anda berkeluarga, buat anak Anda untuk menghafal kosakata, yang guru mungkin berbagi di kelas, dengan siswa Anda, seperti itu. Dan ini, ya seperti kata Mr. Daniel, seumur hidup. Karena saya juga belajar tentang hipnoterapi, ilmu NLP, saya investasi, dan saya gunakan sampai sekarang banyak sekali manfaatnya. Investasi leher ke atas ketimbang investasi leher ke bawah. Dan ini super murah karena di pelatihan kami untuk hipnoterapy speech nilai normalnya 2.750.000 dan di sini hanya 150.000 saja. Dan sekali lagi karena ini masa pandemi saya ingin berbagi teknik ini, rahasia ini. Silakan Anda coba cek di pelatihan yang lain karena saya sudah mengikuti beberapa pelatihan tentang mengingat kosakata juga. Dan saya menyimpulkan membuat formula yang lebih komplit ketimbang beberapa trainer yang lain ya dari beberapa pengajar bahasa Inggris, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda. Sekali lagi mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di Rabu yang akan datang untuk practice English. Ya, mudah-mudahan John bisa bergabung. Sekali lagi John malam ini tidak bisa bergabung karena beliau sedang pindah rumah, sedang sibuk pindah-pindahan sehingga koneksi internetnya, mejanya semua masih berantakan. Mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung, kalaupun belum bisa dia akan bisa bergabung di minggu depannya lagi. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Mr. Daniel. Ya, sebelum itu kita foto bareng dulu dong. Oke. Jet, nyalain lagi Jet, kameranya Jet. Oke, yuk kita foto bareng dulu. Oke, siap? Udah kepikiran mau gayanya seperti apa? Tapi kameranya kok di sini sepertinya fokus ke saya, Mr. Daniel nih. Oh, really? Coba di close dulu. Enggak kok, udah nggak spotlight. Spotlightnya udah dihapus. Coach. Oke. Di gallery view aja, gallery view. Oke, siap. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Thank you so much. Terima kasih sudah join malam hari ini. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih dahsyat lagi. Pastikan setiap hari Rabu ya Coach ya, kita nanti ada kelas seperti ini. Ajak sebanyak mungkin teman-temannya gitu ya. Nanti kita juga bantu sebarin juga kirimin juga ke teman-teman flyernya kalau misalnya mau disebarin ke teman-teman yang lain boleh gitu ya. Dan ini oke, silakan Mas Tendi. Kalau mau daftar masuk kelas itu bisa pakai di grup OBZ yang admin itu ya. Iya, bisa. Ke nomor itu ya.